alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulama anal kiram wa habaibal afadil, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, pilih sepuh ingkang tansah kawula nderekaken fatwa saha nasihatipun, ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Romo Kiai Haji Misbahul Mustofa, panjenenganipun Romo Kiai Haji Alwi Sarunji, ingkang dados pengasuh Pondok Pesantren API Muarareja Kota Tegal. Ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Kiai Said Akil, ingkang dados Ketua Yayasan Pondok API Muarareja Kota Tegal. Ingkang kawula mulyakaken panjenenganipun Ustadz Sarif, ingkang dados Kepala Pondok lan boten kesupen malih segenap Dewan Qoriin lan pengurus ingkang kula hormati, lan boten kesupen malih rencang-rencang kula awit sipir dumugi ibtida ingkang kawula tresnani. Amin. Kanjeng Nabi dawuh, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kewajiban golek ilmu kanggone wong muslimin lan muslimat. Dengan ilmu tentunya kita akan menjadi makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk yang lain. Sebaliknya, apabila kita tanpa ilmu, tentunya kita tidak akan mengetahui apa yang ada di dunia ini. Gusti Allah punika pun dawuh wonten ing surat Al-Mujadalah ayat 11. Walladzina utul ilma darajat. Gusti Allah punika badhe ngangkat kanggone wong sing beriman karo wong sing berilmu. Oleh sebab itu, marilah kita menuntut ilmu dengan antusias, semangat sing kemenang. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Bahwa dapat disimpulkan, selagi hayat masih ada di kandung kita, kita wajib untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu yang apa kita miliki, itulah ilmu yang akan menjadikan perantara menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Tarjun najasata, tarjun najata walam tasluk masalikah. Inna sapinata la tajri alal yabasi. Tarjun najata, kamu sekalian mengharapkan kesuksesan. Mesti KPP dari wong sukses bukan? Pengen Mas Wisnu. Walam tasluk masalikah, dan kamu tidak mau menempuh jalannya. Artinya wong anggar kepengen sukses itu berarti kudu apa? Belajar ya. Yeah. Orang mungkin anak wong pengen sukses tanpa belajar. Contohnya Mas Andra kepengen jadi presiden, tapi Mas Andra ini waktu mangan turu tok. Kira-kira pada presiden apa orang? Inna sapinata la tajri alal yabasi. Inna sapinata, sesungguhnya perahu, la tajri tidak akan berjalan alal yabasi, di atas tanah yang kering. Diibaratkannya seperti perahu. Kira-kira perahu anggapan boleh iwak, perahu ini nimbur lemah. Kira-kira anggapan boleh iwak paling ora. Kudune perahu emang melaut dong ya. Nah, diibaratkan seperti itu. Ilmu itu ibarat kapal yang berlayar di lautan. Jadi ilmu itu digolek kayak iwak di laut. Orang ilmu ini sih tekan dewek isi kudu golek ilmu.
Nabi Muhammad. Salawatan riyin. Nggih. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah sing semangat belajarnya aja butuhanan kelingane karo sini omah mamane wis nyangoni tapi sampeyan kene kur turu-turu tok mangan turu tok sing penting mondok niku ngaji sing kemenang aja sampai ngecewakna wong tua. Ben wong tua niki seneng kalau sampeyan balik pondok ben anak hasilnya puniku mawon saking kula kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan wonten ing manih panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk cara yang kelima yaitu evaluasi sekaligus tahap penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Misbah Mustafa kepada beliau kami haturkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal ulama inal aizza wa habaibana al-afadil, panjenengan sanipun para ulama, para habaib, para kiai, para sepuh, ini sepuh, sedaya ingkang tansah kita mulyakaken lan sedaya ingkang tansah kita ajeng-ajeng barokah ilmuipun. Panjenengan sanipun saya Alwi Saroji ikan derek-derek antar beli ngayai boten ing pondok pesantren API Muara Reja. Ustaz Said Akil adalah keluargi yang sampun memfasilitasi buatipun belajar mengajar buatan di pondok pesantren API Muara Reja ini. Ugi mendengar sanipun para dewan koriin pengurus studio Imawon ingkang tansah kula hormati. Boten ketilaran anak-anak santri semuanya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memfutuh ilmu yang bermanfaat, ilmu ingkang barokah, ilmu ingkang migunani dhateng sedaya, ilmu ingkang waket dados wasilah sainipun masyarakat wonten ing lingkungan sampeyan sedaya. Awalan mari kita seluruhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
yang telah memberikan ribuan, jutaan, miliaran, bahkan tak terhitung, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, sepintar dan sepandai apapun manusia, tidak akan pernah mampu menghitung berapa jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama adalah nikmat yang paling besar dan tiada tara adalah nikmat iman dan Islam. Sebagaimana Rasul Muhammad SAW mensinyalir di dalam hadisnya, Innallaha yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu, walakin yu'til imana liman yuhibbu. Setengah dari kenikmatan itu semua kita alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, sehingga hidup ini tidak kita sia-siakan, kita pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk belajar dan mengajar, memperdalam ilmu agama Islam. Tujuannya tidak lain juga tidak bukan sebagaimana definisi dari Islam itu sendiri. Al-Islam huwa dinul ladzi ja'a bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'adin wa ma'ashin, fi ma'ashin wa ma'adin. Bahwa agama Islam itu sendiri adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Tujuannya agama Islam ini lisa'adatil bashar, hanyalah untuk kebahagiaan manusia, fi ma'ashin wa ma'adin, hidup di dunia, lebih-lebih nanti hidup di alam akhirat. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang selalu dan selalu kita harapkan kelak syafaatnya. Harapan kita tidak hanya di akhirat, tapi di dunia pun kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Dan mudah-mudahan kita sekalian adalah tergolong umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul ummah. Amin. Langsung saja sebagai evaluasi dari pidato-pidato yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Yang pertama dari Stephen. Namanya siapa? Stephen Aldi. Yesid kasih kan Yesid. Nyawanya habis. Bahwa tadi itu konteksnya harus bisa dibedakan mana khutbah, mana dakwah dalam artian tausiah atau mau'idhah. Ini beda. Kalau khutbah ini pakem, tidak ada interaksi dengan audien atau pengunjung. Tapi kalau mau'idhah atau tausiah, ya seperti yang di sini. Kalau khutbah ini identiknya khutbah nikah, ada khutbah lil khusyuk wal khusyuk, ada khutbah Jumat, ada khutbah Idain, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau yang konteksnya di sini bukan khutbah, ini adalah belajar mau'idhah, mau'idhah hasanah. Terus perlu diperhatikan tentang hadis maupun makalah, ya, tentang hadis maupun makalah. Hemat saya yang diriwayatkan dari Ibnu Asakir itu adalah makalahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi. Ya. Siapa yang
menginginkan kebahagiaan di dunia, tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, tidak ada jalan lain kecuali ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia akhirat, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Jadi sama Mas Wisnu sama Mas Stephen masih belum bisa menyatu, tapi ini sudah bagus. Artinya untuk pendidikan mental itu sudah sedikit jadi. Karena mohon maaf, mental itu harus dibangun. Dan dulu ketika saya belajar pidato, nah istilahnya pidato. Nah, belajar pidato atau mengidol itu ada yang diidolakan. Jadi nanti ketika kita menyampaikan, intonasi juga perlu dan penting. Contoh, ketika kita mau membangkitkan audiens, mau membangkitkan pengunjung, jangan sampai mari kita belajar yang giat apabila ingin menjadi presiden, seumpama itu intonasinya harus dirubah. Man arada dunya fa'alim bil ilmi, coba ini. Siapa saja orangnya yang ingin hidup bahagia di dunia, tidak ada jalan kecuali dengan ilmu. Maka mau tidak mau kita harus mengaji dengan giat. Ini intonasi. Nanti yang audiens yang mendengarkan langsung akan beranjak dan dia akan bangkit. Tapi ketika mengajak nadanya nada lemas, ini nanti yang mendengarkan pun maaflah tak tinggal turun bagus. Akhirnya tidur. Ini nyatanya ya ini tidur tadi. Jadi Mas Wisnu tadi di Mukaddimah, karena juga saya memvideokan, insya Allah tidak salah dalam saya mengkoreksi. Ala Sayyidina Muhammadin khotamal anbiya wal mursalin. Ini khotamal anbiya wal mursalin karena khotamal anbiya ini kedudukan yang menjadi sifatnya, maka tidak boleh nasab. Karena manutnya naat dengan manut itu harus sinkron. Angger ala Sayyidina ya khotamil anbiya. Ini harus diperhatikan juga. Tadi juga dari Stephen tolabul ilma. Nah ini juga salah. Tolabul ilma yang sebenarnya adalah harusnya tolabul ilmi, tidak tolabul ilma. Jadi harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, kalau bisa untuk mengembangkan pemikiran biar nanti anak ini bisa mengembangkan sendiri. Tapi ini tidak apa-apa, kita pandu dulu, diberi kerangka-kerangkanya saja, kerangka berbicara, kerangka untuk menerangkan sesuatu yang akan diterangkan. Dan kerangkanya seumpama menerangkan tentang ittihad atau persatuan. Kasih aja yang kayak dulu, saya sampai sekarang masih ingat. Karena dulu itu saya dihafalkan. Jadi ketika saya mau berpidato, kalau di Tegalrejo itu setiap Jumat, setiap habis Jumat itu dilombakan. Jadi semua tingkatan entah itu dari ibtidah sampai ihya yang ikut ekstrakurikuler, yaitu Jamiah Qura wal Khutobah. Jamiah Qura wal Khutobah, kalau dulu saya itu yang mengajar adalah Pak Dayat Wonosobo. Jadi semua tingkatan dilomba. Yang menghendaki ingin masuk kepada perlombaan ini daftar. Saya ini, jadi pidatonya dilombakan. Padahal itu sesi latihan. Maka dulu itu saya punya idola, dulu itu Zainuddin MZ.
Dulu itu saya punya idola Zainud MZ dan hampir pidatonya Zainud MZ itu saya banyak yang hafal. Ya karena dari kecintaan itu, dari cinta, dari ngefan kepada Zainuddin MZ dulu itu ya. Dan ketika saya maju waktu itu saya masih disorot karena awal-awal mampu mengalahkan yang tingkatan Bukhari, Ihya. Ya karena itu intonasinya itu sangat bagus sekali. Intonasinya sangat bagus sekali kalau Zainuddin MZ untuk latihan-latihan pidato. Dan dulu pun saya mulai dikenal di Jamiah Qura wal Khutobah ya karena membawakan pidato plak Zainuddin MZ dulu. Jadi plak persis. Itu hanya untuk latihan saja. Nah nanti karakter itu akan hilang ketika kita mengaji terus, memperdalam ilmu agama. Nanti kita akan menjadi diri kita sendiri. Artinya begini, bahwa untuk membangun mental ketika kita berada di podium, maka yang tertanam dalam benak hati kita, sayalah orang yang paling pandai. Sayalah orang yang paling pandai ketika pidato. Ini cara. Dan nanti ketika kita turun, hati kita dirubah lagi, sayalah orang yang paling bodoh. Tapi ketika di atas harus punya angan-angan, sayalah orang yang paling pandai. Dulu pun saya belajar yang semacam itu. Bahkan dulu itu saya sering menyendiri di kebun. Kalau belajar pidato itu saya sendirian di kebun. Lalu saya pidato seakan-akan pohon kelapa, pohon pisang, semua pohon saya anggap itu adalah para pengunjung dulu itu. Jadi kayak pengedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para pohon-pohon kelapa, dengarkan kata saya. Itu dulu kan ada yang tahu, wah saya. Tapi memang latihannya harus begitu. Tapi ya jangan latihan di WC, tidak boleh. Di kamar pun begitu. Mungkin Kiai Ali yang dulu itu bersama saya di kamar itu masih ingat ketika awal-awal saya itu belajar ngomong, belajar pidato. Itu saya tidak mau, pokoknya begitu saya. Dan saya kalau belajar pidato di kamar itu keras. Agar apa? Agar ketika saya salah nanti ada yang membenarkan. Tujuannya itu. Dulu yang saya hafalkan di pidatonya Zainuddin MZ itu tentang ittihad atau 5 jari, filsafat 5 jari. Filsafat 5 jari sama sekarang pun saya masih hafal, yaitu dengan metode begini, bahwa persatuan dan kesatuan itu bagaikan 5 jari. Kalau 5 jari ini rukun, kompak dan bersatu, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Kelima jari itu satu, ibu jari. Jadi ibu jari itu yang tegas. Jangan satu ibu jari. Ini melambangkan orang kaya. Ini melambangkan orang kaya. Kalau ada orang kaya yang dermawan, patut kita acungi jempol. Hebat, hebat, patut kita acungi jempol. Tapi kalau ada orang kaya yang bakhil, tidak patut kita acungi jempol, harus kita balik. Cemen. Nadanya pun harus kayak apa ya? Harus berapi-api juga. Karena apa? Untuk mencuri perhatian. Untuk mencuri perhatian dari pengunjung, biar tidak ada yang ngantuk. Lalu yang kedua, jari telunjuk ini melambangkan ulama. Al-ulama warasatul anbiya, yang menunjuk
ini yang halal, itu yang haram, ini yang benar, itu yang salah. Fungsinya adalah untuk menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Maka filsafat ulama bagaikan jari telunjuk yang mengarahkan kepada kita ke jalan yang benar. Jari telunjuk, jadi wong sugih, ulama. Jari tengah ini adalah pemerintah, penguasa. Jadi penguasa harus bisa adil kepada rakyatnya. Jadi penguasa tidak boleh sewenang-wenang kepada rakyatnya. Tapi kalau jadi penguasa hanya bisa memperkaya diri, jangan jadi penguasa. Karena negara ini akan hancur ketika penguasanya dolim. Maka penguasa ini yang paling tinggi untuk mengayomi seluruh lapisan masyarakat. Yang keempat, jari manis. Ini melambangkan pemuda dan pemudi. Dilambangkan jari manis. Apa artinya? Masa muda, masa yang paling manis. Masa muda, masa yang paling romantis. Harapan bangsa ada pada pemuda. Harapan negara, pemuda. Harapan agama, pemuda. Harapan ulama, pemuda. Harapan mertua, pemuda. Yang terakhir, jari kelingking. Ini menandakan rakyat kecil, orang-orang miskin yang pekerjaannya menguras comberan, membuang sampah dan lain sebagainya. Maka dipraktekkan dalam kehidupan kita pun, rakyat kecil ini sangat diperlukan karena lingkungan tidak akan bersih tanpa ada rakyat kecil. Coba lihat saja, ketika kita membersihkan hidung yang kotor, tidak mungkin pakai jempol, pakainya rakyat kecil dan lain sebagainya. Nanti dikembangkan. Itu dulu yang awal itu. Jadi diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan hadis atau makalah, harus diteliti dulu. Harus diteliti dulu. Kalau perlu cari yang soheh-soheh untuk jangan yang maudhu. Kalau yang maudhu ataupun yang tidak soheh, maka kita pun harus mampu menyampaikan bahwa hadis ini tidak sahih, tapi untuk fadhailul a'mal ini baik, tapi tidak bisa menjadi fatwa atau patokan, hanya untuk fadhailul amal saja, hanya untuk fadhailul amal saja. Jadi tadi yang sudah disampaikan, tinggal nanti intonasinya saja, gaya bicaranya. Gaya bicaranya, mencari gaya bicara yang menarik, biar ketika audien atau pengunjung mendengarkan ini punya rasa penasaran. Ini tata cara atau kaifiyah atau apa ya namanya, jumlah berpidato. Jadi juga kalau perlu cari kisah-kisah yang ada kaitannya, yang lucu-lucu. Ini kalau di masyarakat, lihat masyarakatnya. Kalau masyarakatnya itu adalah dengan pidato atau mau'idhah hasanah atau tausiah yang mampu menyentuh adalah dengan dalam tanda kutip cerita-cerita yang jenaka, maka boleh kita ceritakan. Tujuannya apa? Untuk menggairahkan. Jadi tidak membosankan. Jadi tidak membosankan. Tujuan kita adalah untuk menyampaikan pesan-pesan Rasul Muhammad SAW. Nah, di dalam menyampaikan pesan ini harus kita kemas sedemikian rupa agar yang mendengarkan ini mampu bertahan, sehingga sinambi berguru, tapi dalam tanda kutip tidak terlalu gurunya. Guru ini hanya untuk bumbu saja, biar orang itu fokus kembali, orang
orang itu fresh kembali sehingga mendengarkan pesan-pesan Nabi akan masuk. Dan tidak hanya itu yang perlu kita lakukan. Ini adalah untuk teori saja, teori berpidato. Tapi hakikinya orang berpidato itu atau orang menyampaikan pesan Nabi, contoh ketika kita nanti kelak sampai menjadi dai, menjadi mubaligh, ketika mau diundang di desa A, ini jangan mau instan. Artinya sebelum, bukan berarti jual mahal, tidak, tapi kita harus mempersiapkan diri sebelum kita mendakwahkan agama ini. Dilaporkan terlebih dahulu dengan apa? Dengan mujahadah. Doakan orang-orang yang akan kita dakwahi, doakan orang-orang yang akan kita kasih pesan-pesan Nabi, yaitu dengan mujahadah. Ahlu qaryah atau penduduk desa yang akan kita datangi, kita mujahadah, kita doakan dulu, ya Allah, desa A akan mengundang saya untuk berceramah. Ya Allah, jadikanlah ceramah saya membuka wacana dan cakrawala keilmuan sehingga masyarakat di sana mampu mencerna ilmu yang akan aku sampaikan sehingga menjadi mudah dan gampang, juga membangkitkan di dalam beribadah taat kepadamu ya Allah. Lahumul Fatihah. Karena ini juga pernah Al-Kisah Allah yarham Al-Karim Ibn Al-Karim Ahmad Muhammad Khudari, itu dulu pernah ada orang yang mau merawuhkan atau menghadirkan beliau di desa itu. Selang waktunya hanya 1 minggu, beliau tidak kerso. Ini tidak ada tapi pun ini masalah duduk masalah apa di dalam saya mendoakan masyarakat itu, saya kurang marah kalau hanya 1 minggu. Nah inilah yang patut kita dakwah yang sesungguhnya, yang semacam itu. Maka suatu ketika Allah yarham Syekhona Khalil Bangkalan Madura itu pernah disowani oleh orang itu, yang mana anaknya ini paling suka, tidak mau minum apa-apa kecuali minum teh manis. Yang mana pada zaman dulu itu orang jarang sekali untuk minum teh manis karena mahal harganya. Maka disuangkan kepada Mbah Khalil Bangkalan. Ketika itu Mbah Khalil Bangkalan mengatakan yang semacam ini, ya sudah, nanti sampean 10 hari lagi ke sini. 10 hari lagi ke sini. Ini sekelas Mbah Khalil. Akhirnya orang tua bersama dengan anak itu pulang. Selama 10 hari, ya namanya orang tua baru punya anak satu-satunya, dimanja. Tapi karena itu sangat mahal sekali, minum teh manis zaman dulu itu kayak sekarang makan pizza yang harganya 1 loyang itu sampai 500.000. 10 hari kemudian lalu sowan lagi ke Bangkalan, dilalah tidak bertemu dengan Syekhona Khalil. Lalu kata santrinya, sudah diboleh, nanti kalau ini ada orang kesini tolong dikasih minum air yang sudah saya sediakan. Akhirnya iya, begitu sowan tidak bertemu dengan Syekhona Khalil, tapi ada wasiat, ada pesan, anaknya tadi disuruh untuk minum air putih. Begitu diminum, anak itu sudah tidak doyan lagi teh manis, senengannya banyu putih. Akhirnya si santri juga penasaran, sebenarnya sampai soal ini ada apa sih? Karena santrinya tidak tahu. Oh, saya ini menyuankan anak saya karena anak saya ini tidak mau minum apapun kecuali teh manis.
sampai anda tahu berapa harga gula ini. Kami tidak mampu kalau terus-menerus begini, ini juga saya sudah kepayahan. Nah, alhamdulillah setelah minum airnya Syekhona Khalil ini, anak saya tak tawarin teh manis, sudah tidak mau lagi, maunya air putih. Lalu santrinya baru oh pantas. Loh, pantas gimana? Pantas Syekhona Khalil itu selama 10 hari tidak minum teh manis, tapi yang diminum adalah air putih terus selama 10 hari. Artinya apa? Untuk mendoakan mentirakati anak itu. Inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Orang itu sangat jauh sekali dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan sesuatu yang dirinya tidak melakukan. Ini hakikatul dakwah. Hakikatnya dakwah ya semacam ini. Tapi untuk teori dakwah ya tadi itu yang lebih awal saya sampaikan. Jadi dakwah itu intonasinya agar bisa mencuri perhatian, agar bisa orang ini terbawa oleh pembicaraan kita, oleh makalah yang kita sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan teruslah untuk berkembang, teruslah untuk berlatih, karena tidak ada satupun orang yang sukses tanpa latihan. Tidak ada orang yang menjadi alim tanpa belajar. Semuanya belajar. Syekhona Khalil pun sama, belajarnya giat, berguru di mana dan kapan saja. Termasuk Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu ketika mondok di Bangkalan itu jarang ngaji, jarang mengaji. Tapi justru yang menjodohkan adalah Syekhona Khalil. Yang menjodohkan adalah Syekhona Khalil. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu ternyata umurnya tidak sampai ratusan, tapi beliau mengaji 120 tahun. Beliau mengaji 120 tahun. Ini dikisahkan oleh Syekhona Khalil bahwa Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu disuruh untuk menikahi putri dari kiai yang ada di Jombang atas perintah Syekhona Khalil. Dan ternyata Syekhona Khalil itu ketika di acara pernikahannya Mbah Hasyim Asy'ari menyatakan begini, Hasyim Asy'ari itu belajarnya dengan ilmunya melebihi belajarnya, karena Hasyim Asy'ari itu belajar 120 tahun. Orang kaget, orang kaget. Tidak ada yang ngerti kecuali Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri. Ternyata apa? Ternyata Mbah Hasyim itu baru membuka ketika Syekhona Khalil wafat. Beliau baru memang benar apa yang dinyatakan oleh Syekhona Khalil. Saya belajar 120 tahun. Kapan? Itu fil manam. Selama 40 hari belajar langsung dengan Imam Syafi'i berbagai disiplin ilmu fikih selama 40 tahun. Itu di alam bawah sadar. Lalu belajar hadis dengan Imam Bukhari selama 40 tahun pula. 40 sama 40 80. Lalu belajar tasawuf sama Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi selama 40 tahun. Maka apa yang dinyatakan oleh Syekhona Khalil bahwa Hasyim Asy'ari keilmuannya, masa belajarnya melebihi umurnya, melebihi umurnya. Nah, apa sih? Ternyata rahasianya hanya satu. Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari tidak mengutamakan akal ini otak, tidak mengutamakan otak, tidak mengandalkan kepandaian, tapi yang diandalkan atau yang diutamakan oleh Syekhona Khalil adalah khidmahnya kepada masyayikh. Nah, dari khidmahnya itulah subhanallah
sampai ia belajar langsung dengan Imam Syafi'i fil manam selama 40 tahun, sama Imam Bukhari belajar hadis 40 tahun, dan sama Al-Imam Junaid Al-Baghdadi yang menjadi rujukannya Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, belajar sama beliau selama 40 tahun. Total masa belajarnya Syekhona wa murabbi rohina Hadratus Syekh Bashim Asy'ari 120 tahun mondoknya. Mudah-mudahan kita yang belajar di sini, yang ilmunya nyambung, ada sanad yang kita pegang sampai kepada Hadratus Syekh Bashim Asy'ari, bermanfaat, barokah di dunia dan akhirat. Demikian dan sekian akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu mana ya, pakai mawon. Sing mutar orang lagi, sing promo Kiai Sanjang. Niki napa? Jempol. Jempol napa? Wongsu. Nggih, jendik. Penunjuk ulama tengah pemerintah manis muda pakai kecil apal kowe mengko dikembangkan nggih simpan teka Mas Arif nanti di referensikan bisa merekam Zainuddin lewat YouTube nggak apa-apa, nanti direferensikan judulnya Al-Ittihad pun monggo sami-sami doa mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paring istiqomah. Amin. Dipun nyuwun doa kangge Romo Kiai sekeluargi, Ustaz Said sekeluargi, mugi-mugi dipun paring wilujeng sedaya panjang umur, sehat, manfaat sedayanipun. Itu doa lillahi ta'ala wa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh wa lima'una bi masyayina wa murabbiina wa du'a walidina wa sallallahu alaihi wasallam muassis dalam daripada mak ya di sebuah Mustafa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa arwahihim wa qulubihim wa qulubihim syaulillahi lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim